Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1CN0230049. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan apa itu bea materai. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai PPN. Jadi PPN ini adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP atas transaksi jual beli BKP atau JKP. Karena PPN ini bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, maka pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Subjek PPN yaitu pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Bedanya jika sebagai PKP wajib memungut PPN. Sedangkan non-PKP tidak bisa memungut pajak pertambahan nilai. Tapi bagi non-PKP, ketika melakukan transaksi barang atau jasa kena PPN, tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diciptakan untuk mengatur PPN dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah yang disahkan pada 1 April 1985. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPNBM. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Meski ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai ini juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, namun Undang-Undang 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku. Beberapa bagian pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahulunya. Dan yang terakhir ada Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Perundang-Undang Perpajakan tentang PPN tertuang dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua mengenai PPNBM. PPNBM ini adalah singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah, yaitu pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Baiklah, selanjutnya mengenai barang yang dikenai PPNBM. Yang pertama ada kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum, serta kepentingan negara yang lainnya. Yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Dan yang ketiga ada kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Yang keempat, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api, dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Dan yang terakhir, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Lanjut ke materi yang ketiga mengenai PBB. PBB ini singkatan dari pajak bumi dan bangunan, yaitu pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.
Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Selanjutnya ada objek dari pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu yang pertama ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Yang kedua ada objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Selanjutnya ada subjek dari PBB. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang ataupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut Undang-Undang PBB wajib dalam membayar pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintah daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT, yaitu bank persepsi, kantor pos, atau giro. Jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya mengenai BPHTB. BPHTB ini adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan pasal 1 ayat 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB ini sebelumnya merupakan jenis pajak pusat, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka merupakan jenis pajak daerah. Hal ini tentunya menjadi salah satu penerimaan daerah untuk percepatan. Selanjutnya ada objek dari BPHTB. Sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2009 bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak atas terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Berikut ini adalah objek yang dikenakan BPHTB. Yang pertama ada jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat waris, yang kelima hibah wasiat, yang keenam pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, yang ketujuh pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yang kedelapan penunjukan pembeli saat lelang, yang kesembilan pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, yang ke-10 ada penggabungan usaha, yang ke-11 peleburan usaha, yang ke-12 pemekaran usaha, dan yang ke-13 ada hadiah. Lanjut ke materi yang kelima dan yang terakhir, yaitu mengenai bea materai. Bea materai ini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Selanjutnya ada tarif dari bea materai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari tahun 2021. Namun, bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 ini masih berlaku hingga 31 Desember tahun 2021 sesuai ketentuan penggunaan, yaitu menumbuhkan 3 materai masing-masing senilai Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000, atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Selanjutnya ada objek bea materai.
Sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenalkan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian atau bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dalam hal ini, dokumen yang bersifat perdata antara lain surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, akta notaris beserta grose dan salinan, dokumen transaksi surat berharga dengan nama atau bentuk apapun, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipan, dokumen lelang berupa kutipan risilah lelang, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun, dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta rupiah, yang menyebutkan penerima uang serta berisi pengakuan hutang telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah. Baiklah, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.